Selama ini setoran biaya haji dan umroh bagi jamaah asal Aceh dibayarkan melalui Bank BUMN. Namun kini pemerintah Aceh mengajukan usulan pembayaran biaya haji dan umroh khusus jamaah asal Aceh hanya dapat dilakukan melalui Bank Aceh Syariah. Dan bagaimana kita menanggapi hal ini? Apakah rakan tersebut sudah tepat? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Takwadin selaku Ketua Ombudsman Aceh. Assalamualaikum Pak Takwadin. Ya, Assalamualaikum Pak Takwadin. Pak Takwadin, apakah Waalaikumsalam. Anda telah Ya, terhubung bersama Waalaikumsalam kami? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. baik Pak Takwadin, langsung saja kita akan membahas mengenai rakan tentang ibadah haji dan umroh ini. Apakah sudah tepat Pak? Saya melihat begini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin memberi apresiasi ya, kepada pemerintah Aceh dan kepada DPRA terkait dengan mulainya dilakukan pembahasan dan bahkan sudah diselesaikan pembahasan terhadap rancangan kanun penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sebetulnya ini adalah perintah UPA yang agak tersembunyi. Jadi kalau kita cek di dalam pasal 16 ayat 2 ya, itu ada kata-kata bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Nah, dalam Undang-Undang 4499 pelaksanaan keistimewaan Aceh itu ada 4, yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, kemudian penyelenggaraan kehidupan adat istiadat, kemudian pendidikan, kemudian peran ulama, dan dimasukkan dalam UPA itu adalah penyelenggaraan pengelolaan ibadah haji. Nah, ini masuk. Jadi kalau kita periksa UPA hanya satu kali disebut penyelenggaraan ibadah haji. Jadi ini poin penting yang diperjuangkan pada saat pembahasan UPA itu. Tapi lama sekali. Ya, UPA disahkan 2016, baru 2020 terbongkar kembali ini. Dulu pada masa saya masih setengah ahli di staf Badan Legislasi Aceh, ya, sudah pernah ini kita bincang-bincang ini. Tapi kemudian tak tahu di mana lama mendapat respon, dan akhir-akhir ini baru sekarang mendapat respon. Makanya saya memberi apresiasi sangat positif atas hadirnya rakan ini. Ya, ini yang pertama. Nah, rakan ini harus kita pahami sebagai implementasi wujud derivasi daripada UPA. UPA itu merupakan berkah sebetulnya bagi Aceh. Hanya saja bagaimana kita menginisiasi. Ya. Dalam UPA itu ada 26 kekhususan. Dalam Undang-Undang Keistimewaan Aceh ada 4 istimewa Aceh. Jadi Aceh ini ada 4 istimewa dan 26 kekhususannya. Nah, haji merupakan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama yang kemudian dikuatkan lagi dalam UPA. Nah, itu jadi saya memberi apresiasi itu. Nah, kemudian persoalan berikutnya, setelah ini menjadi berkah, setelah ini lahirnya kanun, nah pertanyaannya apa dampak, apa manfaat bagi rakyat Aceh? Kan ini yang lebih penting ini. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Bukan bagi pemerintah Aceh, bukan bagi Bank Aceh, tapi bagi masyarakat Aceh apa manfaatnya? Apakah pelayanannya menjadi lebih bagus? Apakah pelaksanaan ibadahnya lebih berkualitas? Sehingga para jamaahnya menjadi lebih khusyuk? Apakah biayanya bisa menjadi lebih murah, lebih mudah? Apakah jaminan perlindungannya menjadi lebih bagus? Nah, ini yang harus harus terisi dalam kanun ini. Ya, mungkin kalau kita cermati semua kanun ini yang berisi berapa pasal semua ini. Ya, saya kira ini sudah melingkupi sampai 49 pasal. Sudah ada aturan-aturan ini semua. Iya. Yang hanya saja bagaimana implementasinya ke depan. Nah, Baik. persoalan yang ditanyakan tadi, Bank Aceh Syariah menjadi provider setoran. Nah, ini kan belum tentu menimbulkan manfaat besar bagi masyarakat Aceh. Bisa jadi ini bermanfaatnya bagi pihak bank, ya, bagi pemegang saham bank, yaitu pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Iya, Pak. Saya menginginkan selaku pengawas pelayanan publik, kami menginginkan pelayanan
haji kalau dikelola oleh Badan Haji Aceh BHA itu harus menjadi lebih baik sehingga lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Iya, Tidak persoalan berarti apakah dia mesti ke Bank Aceh atau tidak. Rakan ini harus ditelisik lebih lanjut apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan kebijakan ini ya Pak. Ya, ya itu yang Iya. penting. Lalu dengan kita ketahui rata-rata, bukan rata-rata, bahkan semua bank yang ada di Aceh ini sudah disyariahkan dari konvensional. Lalu muncul kebijakan usulan ini, apakah akan memunculkan polemik ke depannya Pak? Saya kira tidak. Ya, soal syariah tidak syariah itu tidak masalah. Nah, persoalannya ya pada saat disepakati hanya pada Bank Aceh saja. Nah, itu sebetulnya kan satu sisi ini bagus. Ya. Ini bagus artinya ini Bank Aceh, pemerintah Aceh, rakyat Aceh bagus. Walaupun agak sedikit eksklusif. Sehingga bank-bank syariah lain, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah atau apa tidak bisa mendapatkan insentif, tidak bisa mendapatkan pendapatan dari sektor ONH ini. Nah, ini kan kesan kita kan eksklusif. Jadi pemerintah Aceh ini kan sudah berlaku seperti ya mungkin ya tidak begitu fair lah dalam persaingan perbankan. Tapi bagi saya melihat yang penting bukan soal providernya. Ini kan hanya hitungan bisnis. Yang penting bagi saya, bagi kami Ombudsman adalah apakah pelayanan publik menjadi lebih bagus? Apakah jamaah menjadi lebih mendapatkan manfaat dari kanun ini? Itu saya kira. Ya, baik Pak Takwadin, jika Bapak melihat rakan kanun ini yang kemudian memilih Bank Aceh Syariah untuk pembayaran ONH, nah harusnya jika untuk pemanfaatan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan Pak Takwadin? Oke, kalau misalnya kita pada Bank Aceh Syariah, yang pertama ONH Aceh itu harus lebih murah dibandingkan yang lain. Mengapa? Karena jarak tempuh Aceh ini paling dekat ke Saudi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Jadi kita harus lebih murah. Kita ini bisa menghemat 2 jam, 3 jam. Kalau di Jakarta kita bisa menghemat 2 jam 45 menit. Kalau dari timur Indonesia lebih banyak lagi. Jadi kita harus lebih murah. Yang kedua, fasilitasnya harus lebih bagus. Jangan justru sebaliknya. Kenapa? Karena sumber dayanya ada di kita. Kewenangannya ada di kita. Ya, nah, kalau itu bisa terjadi, ya, masyarakat Aceh yang pergi haji itu bisa lebih terjamin. Ya, bisa hidupnya lebih bagus di sana, artinya pemondokannya, ya tempat dengan lokasinya, sehingga mereka bisa lebih khusyuk. Dan ini penting untuk supaya mereka bisa lebih mendapat kemakmurannya. Saya kira seperti itu. Ya, dan apakah sejauh ini dari pihak Ombudsman sendiri sudah mendapatkan tanggapan-tanggapan dari masyarakat terkait usulan kebijakan ini, Pak? Sampai sejauh ini belum. Ini kan karena kanunnya belum diundangkan, baru pembahasan. Nanti kalau sudah diundangkan ya mungkin baru. Tapi kami memberi apresiasi. Yang penting kan sudah mulai dulu. Soal sempurna sekali nanti akan kita perbaiki. Ya, ini kita beri apresiasi dulu, sudah ada, sudah lahir. Nah, dengan catatan, dengan harapan bahwa adanya kanun ini justru memberi berkah, memberi manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Seperti misalnya Baitul Asi. Kebetulan saya termasuk orang yang pertama menerima dana Baitul Asi. Ya, pada tahun 2006 sebanyak 2.000 rial. Nah, 2.000 rial pada masa itu sekitar 5 juta. Sedangkan ONH-nya hanya 17 juta. Jadi praktis pergi haji sekitar 12 juta. Nah, 12 juta itu kalau kita konversikan dengan emas kan murah sekali. Nah, kalau kita hitung-hitung lagi, kita kelola sendiri dengan BHA, dengan perjalanan charter pesawat. Ya, Banda Aceh Saudi Banda Aceh kan jauh lebih hemat dari segi BBM-nya, dari segi jangka waktunya dan seterusnya. Nah, ini merupakan peluang bagi kita. Ini peluang bagi Aceh ya, supaya benar-benar mengimplementasikan keistimewaan dan kekhususannya. Baik, terima kasih Pak Takwadin untuk waktunya berbincang bersama kami dalam Aceh hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.